Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hairullah, NIM A01324035 dari kelas MBIFB. Di video ini saya akan membahas hubungan pajak QRIS dengan PPN 12%. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya QRIS. Nah, apa sih QRIS itu? QRIS adalah standar nasional kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau yang disingkat ASPI untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital yang lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi dompet digital atau mobile banking dengan memindai satu jenis kode QR yang berlaku untuk semua penyedia layanan pembayaran. Perkembangan QRIS di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Pada awalnya, di Indonesia terdapat berbagai macam sistem pembayaran elektronik atau e-wallet yang beroperasi secara terpisah. Setiap penyedia jasa pembayaran memiliki QR Code yang berbeda, yang menyebabkan kerumitan dalam melakukan transaksi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, Bank Indonesia atau BI akhirnya mengembangkan sebuah standar nasional yang mengintegrasikan sebuah QR Code ke dalam sistem tunggal, yang kemudian dikenal sebagai QRIS. Sistem pembayaran QRIS diketahui sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2019. QRIS akhirnya secara resmi diluncurkan oleh BI pada 17 Agustus 2019. QRIS telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi transaksi keuangan di Indonesia. Pertama-tama, QRIS mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai melalui pembayaran. Lalu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Himawan Kuspriyanto menyebutkan partisipasi ekonomi Gen Z merupakan penopang perkembangan penggunaan QRIS di Indonesia. Dalam media gathering Bank Indonesia di Jawa Timur Malang, beliau berkata, perkembangannya akseleratif, apalagi ini didorong oleh Gen Z, bahkan sebentar lagi mereka banyak yang masuk ke dunia kerja. Mereka sangat confident. Seiring berkembangnya teknologi QRIS, telah menciptakan inovasi yaitu munculnya QRIS Tap. Nah, apa sih QRIS Tap itu? Nah, QRIS Tap adalah metode pembayaran berbasis teknologi NFC yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran secara digital tanpa harus memindai atau scan kode QR melalui kamera ponsel. Nantinya, QRIS Tap bisa digunakan untuk pembayaran retail, UMKM, parkir, hingga transportasi publik seperti KRL dan MRT. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarata dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 19 bulan 2, beliau mengatakan bahwa perilisan QRIS Tap ini lebih cepat dari yang sebelumnya, yaitu pada kuartal 1 2025. Beliau juga mengatakan QRIS Tap ini juga merupakan inovasi, jadi ini terobosan yang merupakan salah satu inisiatif dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2030. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih hubungannya QRIS dengan PPN 12%? Nah, tidak lama ini ramai tentang berita bahwa ada pengenaan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada transaksi menggunakan QRIS. Informasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, baik konsumen maupun pedagang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang MDR. MDR adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang setiap kali terjadi transaksi melalui QRIS. Biaya ini dihitung sebagai persentase tertentu dari nilai transaksi dan mencakup berbagai komponen termasuk biaya administrasi dan PPN. Nah, lalu hubungan antara PPN dan MDR dalam transaksi QRIS. Dengan diberlakukannya PPN 12%, salah satu komponen MDR adalah pajak ini. Besaran MDR bervariasi tergantung pada sektor bisnis, dan PPN menjadi bagian dari total biaya yang ditanggung oleh pedagang. Lalu, apakah konsumen bebas dari PPN
QRIS, berdasarkan pernyataan resmi Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, konsumen tidak dikenakan tambahan biaya PPN saat berinteraksi menggunakan QRIS. Pengenaan pajak terkait QRIS sebenarnya berlaku pada biaya jasa sistem pembayaran, yaitu MDR, yang merupakan tanggungan pedagang. Dengan kata lain, biaya ini tidak dibebankan kepada konsumen. Nah, lalu ada beberapa fakta, yaitu yang pertama, tidak ada beban PPN untuk konsumen. Konsumen yang menggunakan QRIS untuk bertransaksi tidak akan dikenakan PPN sebesar 12%. Hal ini telah dikonfirmasi oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan DJP. Kebingungan yang sempat terjadi di masyarakat kemungkinan berasal dari kesalahpahaman informasi mengenai MDR yang ditanggung oleh pedagang. Nah, lalu pedagang yang menanggung MDR, PPN sebesar 12% dikenakan pada MDR ini, bukan pada transaksi konsumen. Sebagai contoh, jika pedagang memiliki kewajiban membayar MDR, maka pajak atas MDR ini merupakan tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga, pajak nilai barang atau jasa bukan metode pembayaran. Transaksi menggunakan QRIS tetap dikenakan PPN pada nilai barang atau jasa sesuai aturan yang berlaku. Namun pajak ini tidak ada kaitannya dengan metode pembayaran QRIS itu sendiri. Lalu ada klarifikasi pemerintah terkait PPN atau pajak QRIS. Nah, Ditjen Pajak menegaskan bahwa PPN pada QRIS sepenuhnya ditanggung oleh pedagang. Konsumen atau pembeli tidak perlu khawatir akan ada perubahan harga barang atau jasa akibat penerapan pajak ini. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak Dewi Asusti dalam keterangan tertulis nomor KT-03/2024 bahwa transaksi pembayaran melalui QRIS merupakan bagian dari jasa sistem pembayaran. Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran atau yang disingkat menjadi PJSP kepada para pedagang terutang PPN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Jadi, penggunaan PPN 12% tidak berlaku untuk konsumen yang menggunakan QRIS. Klarifikasi ini diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Sebagai pengguna, tetap dapat menikmati kemudahan dan efisiensi pembayaran menggunakan QRIS tanpa khawatir akan tambahan biaya pajak. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.